Halo guys, jumpa lagi dan saya di channel Info Anime. Di video kali ini kita akan membahas alur cerita Naruto Shippuden The Movie 1, dimana Naruto kini diceritakan sudah tumbuh sangat dewasa. Untuk ceritanya sendiri, di sini Naruto diberi misi untuk melindungi Tuan Putri dari serangan iblis. Sebelum kita lanjut ke pembahasan alur ceritanya, jangan lupa kalian klik tombol subscribe-nya, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Cerita pertama dimulai dari konflik di negara iblis, di mana ada seorang bernama Yomi menyusup di tempat jiwa iblis disegel. Mereka berhasil membunuh semua penjaga dengan 4 anak buahnya dengan kekuatan yang sangat aneh. Kekuatan itu didapat dari Yomi, yang mana ia mempunyai ular yang bisa menambah kekuatan. Jadi dengan itu anak buahnya bisa menjadi sangat kuat, guys. Dan di sini Yomi berhasil membuka jiwa iblis yang bernama Moryu. Dan setelah itu diperlihatkan hal yang sangat aneh, di mana Yomi mau menjadi wadah dari iblis tersebut, guys. Alasannya ia dulu adalah salah satu orang yang pernah membangkitkan dirinya, dan iblis juga membangkitkan pasukan hantu untuk segera menuju ke tempat tubuhnya disegel. Kita beralih ke Naruto, di mana tim 7 mendapatkan misi. Namun di sini ketua dari tim 7 adalah Neji, karena guru Kakashi sedang berada misi dengan guru Gai. Tak lain mereka bertugas untuk menghentikan para pasukan hantu. Di sini Naruto, Sakura, Rock Lee, dan Neji ditugaskan untuk menjaga seorang pendeta. Pendeta itu bernama Shion. Menariknya lagi, di sini pendeta Shion mempunyai kekuatan aneh, yaitu bisa meramal kematian. Setelah mendengar penjelasan dari Tsunade, mereka pun bergegas menuju ke sana, guys. Di lain tempat, bawahan dari Yomi akan menuju ke tempat pendeta Shion. Tujuannya untuk membunuhnya, karena jika pendeta Shion dibunuh, maka kebahagiaan Morunga akan semakin sempurna. Tak lama kemudian mereka tiba di tempat pendeta Shion, dan mereka menghabisi semua para penjaga pendeta Shion. Bahkan mereka berhasil masuk ke dalam ruangan pendetanya. Nah, di sini ada seorang penjaga yang berhasil melindungi pendeta Shion. Namun penjaga dari Shion pun harus tewas. Beruntungnya bala bantuan dari Naruto pun datang dan membantu keempat orang yang kabur, karena mereka telah kehabisan cakra setelah bertarung dengan Naruto. Dan setelah kejadian itu, salah satu penjaga yang bernama Taruhino menjelaskan semua tentang pendeta Shion, di mana ia bisa melihat kematian dari seseorang. Kenapa demikian? Karena ia adalah keturunan dari Suzuki. Selain itu adalah keturunan dari pendeta. Pada waktu itu diperlihatkan sifat egois dari pendeta Shion, yang mana ia tidak peduli dengan orang yang telah melindunginya. Terlihat hal itu, Naruto pun sangat marah. Namun tiba-tiba saja Shion mengatakan kalau Naruto sebentar lagi akan mati, karena sebelumnya ia beberapa kali melihat ramalan kematiannya. Mendengar akan kematiannya, di sini ia pun berhasil melindungi diri dengan besi. Namun tetap saja Shion berkata itu tidak akan berubah. Berikutnya Shion menerima pasukan dari Konoha untuk pergi menuju ke kuil iblis. Mereka pun pergi ke sana dengan melewati jalur rahasia dari tempat pendeta, guys. Nah, perjalanan akan dilakukan dengan beberapa tim, mengingat tempatnya yang cukup jauh. Di perjalanan mereka dikejutkan dengan adanya Taruhino. Taruhino mengungkapkan kalau ia harus melindungi Shion dimanapun berada. Ia juga bersikeras untuk ikut walaupun ia tertinggal jauh dari Naruto, mengingat Taruhino bukanlah seorang pria ninja. Malam harinya mereka beristirahat dari suatu tempat, dikarenakan Shion dan Taruhino tidak kuat lagi dengan perjalanan jauh. Dan di malam, di saat yang tidur meramalkan kematian lagi, tempatnya kematian dari Taruhino, jadi dia pun tidak bisa tertidur. Di sisi lain, Naruto sedikit berbicara dengan Taruhino, di mana Naruto menanyakan tentang Shion. Ternyata Shion memiliki cerita yang sangat sedih, bahwa dulunya Shion dijauhi oleh para penduduk desa. Alasannya jika berada di dekatnya maka orang tersebut bisa mati. Padahal itu hanyalah rumor saja, guys. Mendengar hal itu, Naruto pun terdiam lantaran masa lalunya hampir sama dengan Shion. Selain itu, Taruhino mengatakan jika orang diramal tidak mati, maka yang meramal akan menjadi gantinya. Bersamaan pula Shion mendengarkan hal tersebut. Kemudian ia mengatakan ramalannya kepada Taruhino, dimana jika dirinya melanjutkan perjalanannya maka dia akan mati. Cerita kita sikat saat mereka mulai perjalanan kembali, di mana mereka melewati rute sungai karena musuh memiliki kekuatan api yang sangat besar. Maka dari itu mereka melewati rute ini, guys.
dan secara tidak terduga mereka diserang dengan jutsu Shuton seperti naga, dan alhasil mereka pun tersudut. Lalu Neji menggunakan bayukannya untuk melihat daerah sekitarnya, di mana ia menemukan 4 musuh yang berada di tempat guys. Dengan cerobohnya Naruto dan Lee langsung menuju ke arah musuhnya. Sementara itu Neji dan Sakura bergegas menuju melanjutkan perjalanannya. Kita beralih ke Lee dulu guys, dimana ia dihadang oleh musuh yang berkekuatan batu. Namun kali ini musuh tersebut dengan sungguh-sungguh melawan Lee. Namun Lee mampu mengatasinya dengan jurus ngebornya. Setelah terkena jurus ini, orang ini masih baik-baik saja guys. Malahan ia meniru darah ular yang ada di tubuhnya. Tak lain itu adalah sumber kekuatannya. Dengan kekuatannya ia membuat Lee terpojok, akan tetapi Lee tidak diam saja guys. Saat itu ia menggunakan obat terlarang yang diberikan oleh guru guys. Ternyata obat itu adalah obat mabuk Lee. Secara tiba-tiba kekuatan Lee sangat kuat dan sangat cepat, yang mana ia berhasil mengalahkan musuhnya dengan 1 kali serangannya. Dan di sisi lain Naruto melawan orang pengguna Suiton. Awalnya Naruto kewalahan melawan karena jurus dari musuh bisa menyerang dari jarak jauh. Namun tak lama Naruto bisa mengatasi dengan rasengannya. Namun serangan itu tidak membuat orang itu mati karena ia bisa memanipulasi tubuhnya menjadi air comberan. Dan setelah itu dia mengungkapkan bahwa pertaruhan ini untuk memisahkan anggota dari Byakugan. Mendengar hal itu Naruto pun bergegas ke tempat Neji guys. Di sisi lain Neji dan Sakura juga menghadapi kendala, yang mana mereka dikejar 2 musuh sekaligus. Dan pada akhirnya Neji melawan mereka berdua dan Sakura melanjutkan perjalanannya. Di sini Neji kewalahan karena musuh bisa mengalihkan shuriken dengan kekuatan anginnya. Jadi Neji hanya bisa bertahan saja guys. Setelah lama bertarung di sini Neji menyadari sesuatu, bahwa musuh satunya adalah boneka. Di sini Neji meninggalkan musuhnya dan bergegas menemui Sakura. Adegan beralih ke Sakura, di mana Sakura dikejar oleh musuhnya dan tak lain dia adalah bosnya. Dengan mudah musuh itu melukai Sakura dengan racun dari ular miliknya, dan Sakura pun pingsan, sedangkan Shion pun dibunuh oleh musuhnya. Cerita disingkat saat Naruto dan Lee tiba di tempat Neji, di mana Neji dan Sakura merenungi kematian dari Shion. Namun secara tiba-tiba Shion pun datang. Ia menjelaskan kalau orang yang mati itu adalah Taruno, di mana sebelumnya Taruno menggunakan jurus berubah tubuh. Berikutnya diperlihatkan hal yang mengejutkan. Ternyata Shion adalah orang yang sangat baik karena ia menangisi kematian dari Tanohiro guys. Bukan hanya itu saja, ia juga mengungkapkan kalau ia sudah sejak lama menahan tangisan ini. Kenapa demikian? Karena jika ia menangis sama saja menghina orang yang telah mati. Selain itu juga ia memendam rasa sakit atas menjadi pendeta. Bagaimana tidak, ia harus hidup dengan cara mengorbankan orang lain. Jika dirinya mati maka dunia akan hancur. Maka dari itu ia tetap hidup walaupun merasakan kesakitan. Naruto yang mendengarkan perkataan itu pun hanya diam saja. Cerita berpindah kepada musuh, di mana Yomi masih merasakan keberadaan dari Shion. Atas hal itu ia meminta anak buahnya untuk menyelesaikan tugasnya. Beralih dari tim 7 guys, saat itu Neji mempercayai Shion keberadaan Naruto dengan alasannya hanya Naruto yang bisa melakukannya. Sementara Neji, Sakura dan Lee akan melawan musuh sebelumnya. Singkat cerita, di sini Neji dan lainnya bertarung dengan musuhnya. Tepatnya 2 musuh sebelumnya langsung menggunakan kekuatan penuhnya. Neji dan lainnya berhasil menghindari serangan musuhnya, dan alhasil 2 orang tersebut kehabisan cakra. Di saat itu pula bos dari 2 orang itu muncul guys. Namun dengan mudahnya Neji menggunakan 1000 pukulannya dengan sangat mudah dan menghabisinya. Sementara 2 musuhnya telah dikalahkan oleh Sakura dan Lee. Di sisi lain Naruto dan Shion sampai di tempat tujuan. Anehnya tempat ini adalah gundukan yang aneh. Ternyata itu adalah pasukan berhantu. Saat itu Naruto mencoba menerobos masuk, akan tetapi ia dan Shion terjun ke sungai. Setelah itu Shion mengatakan kepada Naruto untuk tidak melakukan itu lagi guys, karena bisa saja dirinya akan mati. Namun di sini Naruto menyakalnya karena dia tidak akan mati kalau belum menjadi Hokage. Sekaligus Naruto berjanji untuk melindungi nyawa apapun yang terjadi. Atas perkataan itu Shion pun tenang kembali. Kemudian Naruto
menerobos pasukan hantu dengan Rasengannya. Namun itu belum cukup kuat untuk menghentikannya. Setelah itu Naruto menyuruh Shion untuk masuk ke dalam, sementara dirinya akan menahan pasukan berhantu sampai penyegelan terbuka. Secara singkat, Shion sudah berada di dalam. Waktu itu ia mengikat kembali dengan ramalan tentang kematian Naruto. Karena tempatnya sama apa yang ada di ramalannya. Tiba-tiba dia bertemu dengan Yomi. Namun kali ini Yomi sudah dikendalikan oleh Morungo. Di sana Morungo mengatakan bahwa dirinya tidak akan bisa membunuhku karena sebenarnya pendeta adalah makhluk yang sama. Namun di sini Shion menyangkalnya. Setelah itu Morungo juga mengatakan kekesalannya kepada Miroku. Tak lain itu adalah ibu dari Shion, karena dulunya ibunya telah menggagalkan rencananya dan sekarang Miroku berada dalam tubuhnya. Mendengar hal itu, Shion pun dengan cepat mengaktifkan segelnya. Namun ternyata penyegelan itu tidaklah sempurna. Dan alhasil Moryu berhasil masuk ke dalam tubuh aslinya. Di sini Shion pun sangat shock karena dia tidak bisa melakukan dengan baik. Padahal sebelumnya ia telah mempelajari jurus penyegelan. Bersamaan pula Naruto pun datang dan mencoba menyelamatkan Shion. Namun tiba-tiba ada Morungo menyerangnya. Sementara itu Shion terjatuh ke dalam aura Moryu. Akan tetapi Moryu tidak bisa membunuhnya lantaran Shion memiliki anting dari ibunya. Tak lain itu adalah anting penangkal dari kekuatan Moryu. Di sini Shion teringat masa kecilnya di mana ia sering kali dilindungi oleh ibunya. Bahkan ibunya tidak memperbolehkan untuk menggunakan kekuatan aslinya. Jadi ya anting yang diberikan ibunya adalah penyegelan kekuatan aslinya. Berikutnya ia ditunjukkan sesuatu yang mengharukan di mana Shion mengorbankan dirinya demi melindungi Naruto dengan cara Shion menggunakan kekuatan aslinya. Namun akibatnya ia juga akan mokat guys. Secara tak terduga Naruto berhasil menyelamatkannya. Bahkan Naruto mengatakan untuk terus hidup. Di serangan terakhir Naruto menggunakan rasengan gabungan dari kekuatan Shion dan mengakhiri Moryu. Dan alhasil dengan serangan tersebut Moryu pun berhasil dikalahkan. Sementara pasukan hantu telah dihentikan oleh Kakashi dan lainnya guys. Dan film diakhiri dengan berubahnya pandangan dari Shion. Ia tidak akan menjadi pendeta yang bisa melindungi rakyatnya karena Morungo bisa saja menyerang kembali dikarenakan Morungo bangkit dari seorang yang memiliki hati jahat. Dan itulah alur cerita dari Naruto Shippuden The Movie 1. Terima kasih yang telah menonton dan klik video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Terima kasih.